Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Jujur, lo ada hubungan apa sama Pak Endi? Tanya Wulan setengah berbisik. Hahaha. Inka tertawa sumbang menutupi kepanikannya. Dipikir-pikir perlakuan Pak Endi kemarin memang terlalu kentara. Ditambah lagi, percakapan junior mereka tentang Pak Endi yang tiba-tiba meninggalkan kelas. Enggak ada, Inka menggeleng. Serius lo? Sampai pipi lo dielus-elus, itu beneran enggak ada hubungan apa-apa? Serius? Pak Endi kayak gitu mungkin karena gue teman adiknya, jawab Inka pelan takut ada yang mendengar. Emang iya? Berarti Pak Endi harusnya khawatir juga dong sama gue. Ya kan yang kemarin kecopetan gue, makanya Pak Endi kayak gitu. Wulan mencondongkan tubuhnya ke telinga Inka dan berbisik, atau jangan-jangan Pak Endi suka sama lo? Wajah Inka menegang. Tebakan Wulan sangat tepat sasaran. Lagi-lagi Inka terpaksa tertawa. Enggak mungkin, lah. Iya juga sih. Secara cantikan gue kemana-mana. Wulan mengedipkan sebelah matanya. Inka akui itu. Hal inilah yang kadang Inka pertanyakan. Kenapa Pak Endi menyukainya? Dari segi fisik, Inka biasa saja. Tidak menonjol dibandingkan mahasiswi lain. Dan untuk disandingkan bersama Pak Endi, menurut Inka mereka tidak begitu cocok. Pede banget lo. Itu kenyataan beb, gue enggak bisa ngelak, kata Wulan mengibas rambut panjangnya yang dikuncir satu. Gue enggak dengar. Inka menutup telinganya menggunakan telapak tangannya. Makanya conge dibersihin. Absurd begini, Inka tetap menganggap Wulan teman. Sungguh mulia hati Inka. Inka melempar tubuhnya ke atas kasur tanpa menanggalkan sepatu dan tote bag-nya. Entah kenapa tulang-tulangnya terasa lemas padahal ia hanya mengikuti 2 mata kuliah hari ini. Inka heran, Wulan selalu ada tenaga jalan bersama pacarnya setelah kuliah selesai. Stamina mereka jauh berbeda. Ini saat yang tepat untuk tidur. Inka mengangkat tangan dan menggantungnya di udara. Pukul 4 sore. Ia bisa tidur 1 jam lalu mandi dan menyiapkan makan malam. Oke. Ketika Inka berniat melepas sepatu, matanya menangkap benda pipih di atas nakas samping tempat tidurnya. Inka langsung bangkit dan duduk di bibir tempat tidur. Lalu meraih ponsel yang sangat mirip dengan miliknya yang hilang 2 hari yang lalu. Ragu-ragu Inka mengusap layarnya ke atas dan kejutan. Ini benar ponselnya, wallpapernya sama. Tanpa pikir panjang, Inka keluar dari kamar menuju lantai 2. Tepatnya kamar Hera. Inka mendorong pintu. Hera, ini siapa yang bawa? Tanyanya mengangkat ponsel di tangannya. Oh, Kak Inka udah pulang. Hera mengubah posisi tidurnya menjadi bersandar di kepala tempat tidur. Masuk, Kak. Siapa yang nemuin? Tanya Inka lagi sambil melangkah dan ikut duduk. Mas Endi, Kak. Alis Inka saling bertautan. Kok bisa? Hera mengedikkan bahu. Jaringan Mas Endi luas, Kak. Enggak tahu juga dia minta tolong sama siapa. Inka menatap ponsel di pangkuannya. Kenapa, Kak? Ujung bibirnya sedikit terangkat. Sampein ke Pak Endi, makasih banyak. Telepon aja, Kak. Dia sekarang di rumah, enggak sibuk. Inka menimbang-nimbang saran Hera sebelum akhirnya mengiyakan. Pak Endi yang kemarin menjemputnya, sekarang menemukan ponselnya. Dan Inka belum mengucapkan rasa terima kasih sama sekali. Inka jadi ingin tahu, seserius apa perasaan Pak Endi. Hera, aku boleh nanya enggak?
Tanya Inka hati-hati. Hera mengangguk singkat. Boleh. Apa, Kak? Inka menjilat bibirnya yang mendadak kering. Pak Endi sejak kapan suka sama aku? Emang Mas Endi enggak pernah ngomongin ini sama Kak Inka? Tidak pernah. Inka menggeleng. Hera menegakkan punggungnya, memutar bola matanya ke atas seakan berusaha mengingat sesuatu. Waktu Mas Endi ngajar pertama kali di kelas Kak Inka, awalnya juga cuma tertarik, biasalah cowok. Tapi kata Mas Endi, lama-lama dia tambah suka sama kakak. Jadi, Pak Endi sengaja suruh kamu ngekos di sini. Hera menggeleng keras. Enggak, Kak. Ini benar-benar kebetulan. Mas Endi sama sekali enggak tahu Kak Inka kos di sini. Sumpah, seru Hera mengacungkan dua jari ke udara. Cuman, pas tahu kakak kos di sini, makanya Masku suka mampir. Inka tersenyum simpul, menepuk pundak Hera kemudian berkata, iya aku percaya. Berkat wifi gratis dari Pak Endi, Inka lebih sering menonton drama atau film dari TV. Layarnya lebih besar, Inka jadi puas menatap aktor-aktor tampan di dalam sana. Beginilah aktivitas yang dilakukan Inka di waktu senggang. Inka yang termasuk kaum anak rumahan akan merasa malas jika harus hangout seperti Wulan. Benar, temannya itu tidak sedang di kos. Sementara Hera mendadak masuk kuliah sore tadi dan belum pulang sampai sekarang. Inka yang tengah serius menatap layar TV terkejut bukan main saat pintu tiba-tiba terbuka. Dan yang lebih mengejutkan adalah orang itu Pak Endi. Pak Endi cari Hera. Inka berjalan pelan menghampiri Pak Endi. Iya, dia di kamar. Tanya Pak Endi menunjuk lantai 2. Inka mengernyit. Saya sendiri, Pak. Hera ke kampus. Kok dia enggak bilang? Gumam Pak Endi melangkah santai menuju dapur. Hera baru perginya, lalu meletakkan kantong kresek berukuran sedang di atas meja. Inka tanpa sadar mengekor di belakang Pak Endi karena masih harus menjawab pertanyaan. Tadi sore, Pak. Tadi sore. Ulang Pak Endi. Kenapa, Pak? Bukannya menjawab Pak Endi justru tersenyum lebar. Hera ngerjain saya kayaknya. Mengerti tidak mengerti, Inka tetap mengangguk. Oh gitu, kamu mau makan? Hera tadi nyuruh saya beli makan, sekalian buat kamu sama Wulan, kata Pak Endi menuju wastafel dan mencuci tangannya. Lagi-lagi ditraktir. Inka jadi tidak enak. Pak, lain kali enggak usah beliin saya atau Wulan makan, kata Inka hati-hati. Kenapa? Tanya Pak Endi sambil menggulung lengan ke mejanya. Inka meremas sandaran kursi meja makan. Enggak enak, Pak. Makanannya enggak enak. Inka menghela napas. Bukan gitu maksudnya, Pak. Maksud saya itu, sayanya yang enggak enak Bapak traktir mulu. Pak Endi kembali ke meja makan dan duduk. Ayo duduk. Oke, diabaikan. Akhirnya Inka pasrah, tidak ada gunanya berdebat dengan Pak Endi. Inka menarik kursi di hadapannya lalu duduk di sana. Pak Endi membuka bungkusan makanan, memindahkannya ke piring lalu mendorongnya ke depan Inka. Makasih, Pak. Padahal Inka bisa melakukannya sendiri. Pak Endi tersenyum tipis sambil mengangguk. Baru saja Inka mengangkat sendok, tiba-tiba lampu padam. Pupil mata Inka melebar mencari sumber cahaya tetapi nihil. Tanpa diperintah kaki Inka melangkah cepat mengitari meja, menghampiri Pak Endi. Ia takut gelap. Pak, panggil Inka dengan kedua tangan yang terus bergerak mencari Pak Endi. Suara berdecit kaki kursi menghentikan gerakan Inka. Kamu kenapa? Tangan Inka kembali bergerak dalam gelap. Kali ini ia berhasil memegang kemeja di bagian lengan Pak Endi. Mungkin mereka berdiri cukup dekat, Inka bisa mencium dengan jelas bau parfum Pak Endi. Kamu takut?
Iya, jawab Inka meremas kuat ke meja Pak Endi. HP kamu mana? HP. Kayaknya di kamar, Pak. Inka berseru cepat ketika Pak Endi mencoba melepas tangannya. Bapak mau kemana? Kamu tunggu di sini, saya mau ambil HP kamu. HP Bapak aja. HP saya di mobil, Inka. Cuma bentar, kamu duduk di sini. Jangan, Pak. Kaki Inka maju selangkah ketika Pak Endi berusaha melepas pegangan tangannya. Helaan napas Pak Endi terasa di kepala Inka diikuti tawa ringan. Ini kedua kalinya Pak Endi tertawa malam ini. Tapi, Inka terlalu takut untuk sekedar bertanya apa alasannya tertawa. Kamu kenapa takut gelap? Takut aja, Pak. Gimana kalau tiba-tiba ada setan yang nyekik atau penjahat yang nusuk saya? Kamu kebanyakan nonton film. Pipi Inka tiba-tiba dicubit pelan. Ih, Pak, saya tuh cuma memikirkan kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi, di otak kamu ini, Pak Endi mengetuk ringan pelipis Inka, isinya pikiran negatif semua. Penjahat sampai setan dipikirin. Wajar dong, Pak. Dalam keadaan gelap kayak gini, kita nggak tahu apa aja yang bakal terjadi. Kan, ada saya. Nah, makanya, Bapak di sini aja. Hening. Pak Endi tidak membalasnya. Inka yakin Pak Endi masih ada di depannya, lengannya saja masih Inka pegang kuat-kuat. Pak, Inka mendongak walau hanya gelap yang ia lihat. Inka. Ketika Pak Endi menyebut namanya, Inka merasakan embusan napas menerpa wajahnya. Aneh, perasaan mereka tidak sedekat itu. Inka memejamkan mata saat lampu akhirnya menyala. Butuh waktu bagi matanya untuk menyesuaikan. Untunglah pemadaman tidak terlalu lama, ia tidak perlu terus berpegang pada Pak Endi. Perlahan, Inka kembali membuka mata. Ujung bibir Inka yang sebelumnya terangkat berangsur kembali membentuk garis lurus. Matanya terbelalak mendapati wajah Pak Endi hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Bahkan sorot mata Pak Endi terpaku pada bibirnya. Dengan gerakan amat pelan, Pak Endi semakin mengikis jarak. Dan Inka tidak ingin ini terjadi. Inka melepas pegangan tangannya lalu selangkah menjauh. Saya ke kamar dulu, Pak. Inka menunduk, tak berani menatap Pak Endi. Tanpa menunggu jawaban dari Pak Endi, Inka melesat meninggalkan dapur menuju kamarnya. Setelah berhasil menutup pintu dan bersandar di sana, Inka memegang dadanya yang tidak berhenti berdegup kencang. Hampir saja. Setiap berada di dapur atau sekadar melewatinya, wajah Pak Endi yang berjarak beberapa senti saja langsung terbayang di kepala Inka. Untuk itu, demi menjaga otaknya agar tidak membayangkan kelanjutan kejadian kemarin, Inka memutuskan menginap di rumah Tante Maya. Inka, ayo makan. Iya, Tante. Inka yang baru saja tiba dan bersantai di sofa segera menuju dapur. Kak Ade, yang tadi menjemputnya juga masuk dan mengekor di belakang Inka. Akhir-akhir ini kamu jarang ke rumah Tante. Lagi banyak tugas? Tanya Tante Maya sambil menyendokkan nasi ke atas piring Inka dan Kak Ade. Inka tersenyum tipis. Enggak, Tante. Sekarang kan kalau Wulan keluar, masih ada yang nemenin. Kening Tante Maya mengernyit. Siapa namanya? Hera. Ya, itu, Hera, seru Tante Maya. Kalau kamu takut sendirian, kenapa waktu itu enggak sekalian cari kosan yang punya banyak kamar? Kalau banyak, aku kurang suka Tante. Lagian dulu, mana aku tahu Wulan suka keluar. Makanya, sekali-kali keluar. Jangan di kosan mulu, sela Kak Ade sambil mengunyah makanan. Inka memutar bola matanya malas. Orang itu beda-beda, Kak. Ada yang sumpek kalau kelamaan tinggal di rumah, ada juga suka tinggal di rumah.
Lagian kalau aku ke kampus, termasuk keluar kok. Kak Ade mendecakkan lidah. Ada aja jawabannya. Hus, udah, nanti aja berantemnya, kita makan dulu. Kalau bukan karena Tante Maya yang menengahi, Inka masih punya stok balasan untuk sepupunya ini. Inka akhirnya diam, menikmati makan malam hari ini. Setelah cukup lama terdiam, Inka mengangkat pandangan ketika melihat Tante Maya meletakkan sendoknya. Padahal nasi di piringnya masih lumayan banyak. Inka, panggil Tante Maya hati-hati. Alis Inka terangkat tinggi. Kenapa, Tante? Tante Maya menunduk, mengangkat kepalanya namun menunduk lagi. Sepertinya Inka tahu apa yang ingin Tante Maya sampaikan. Ini tentang sesuatu yang tidak ia sukai. Kemarin mama kamu nelepon Tante. Inka memaksakan bibirnya tersenyum namun yang terjadi ujung bibirnya justru berkedut saking sulitnya. Mendadak Inka kehilangan nafsu makan, ia pun meneguk abis air di dalam gelas untuk membantu makanannya tertelan. Oh, iya, Tante. Hanya kata itu yang bisa Inka ucapkan. Mama kamu nanya, kenapa kamu enggak pernah ngangkat teleponnya? Niat Inka melupakan Pak Endi ternyata berhasil. Kata-kata Tante Maya sukses mengalihkan pikirannya. Inka tersenyum getir mendapati dirinya memikirkan orang itu. Dia tahu alasannya, kenapa nanya lagi sama Tante. Sebelah tangan Tante Maya terulur, menggenggam tangan Inka. Seenggak kamu angkat sekali aja, kasihan mama kamu. Mah, biarin Inka makan dulu, sahut Kak Ade tiba-tiba. Inka tersenyum miring merasakan hatinya kembali mengenang luka lama. Matanya langsung panas seketika. Aku enggak kasihan sama sekali. Inka mengembuskan napas perlahan. Ia tidak ingin kemarahan menguasai dirinya karena mengingat apa yang telah dilakukan orang itu. Aku mau ke kamar, Tante. Tiba-tiba aku ngantuk. Iya, kamu istirahat aja. Sela Kak Ade menepuk pelan bahu Inka. Inka kembali menatap Tante Maya yang menunduk dalam diam sebelum akhirnya memilih menjauh dan masuk ke dalam kamar. Berniat mencari ketenangan di rumah Tante Maya, pikiran Inka justru semakin kalut. Perkataan Tante Maya semalam masih terngiang jelas di kepala Inka, bahkan saat ia sudah meninggalkan rumah. Entah butuh berapa hari sampai Inka berhasil menormalkan suasana hatinya. Usahanya pergi jauh dari rumah jadi sia-sia. Inka menghela napas panjang, keputusannya menginap semalam salah. Membayangkan Pak Endi yang berniat mengambil kesempatan jauh lebih baik. Woi, lo enggak dengar? Udah nyampe nih. Inka tersentak. Hah. Lalu mengedarkan pandangan. Sejak kapan ia sampai di kampus? Cepetan turun, ujar Kak Ade setengah berteriak. Iya. Inka turun dari motor dan menyerahkan helm ke Kak Ade. Selesai kuliah lo mau balik ke rumah gue? Inka menggeleng. Enggak, Kak. Gue balik kos aja. Mau ngerjain tugas soalnya. Itu bohong. Inka tidak punya tugas yang akan dikumpulkan dalam waktu dekat ini. Lo enggak apa-apa? Tanya Kak Ade ragu. Inka menggeleng berusaha meyakinkan Kak Ade. Enggak apa-apa, Kak. Ya udah, sana. Thanks ya, Kak. Baru beberapa langkah meninggalkan Kak Ade, suara laki-laki itu kembali terdengar. Inka berbalik. Yang semalam, lo nggak usah pikirin. Kadang, lo emang harus bersikap egois karena lo sayang sama diri lo sendiri. Sejenak Inka diam, tumben sepupunya ini bijak. Inka tersenyum selebar mungkin. Apaan sih, Kak? Bukan lo banget. Kak Ade mendengkus. Mungkin ia juga malu pada dirinya sendiri. Terserah lo. Gue pergi sekarang. Iya. Hati-hati, Kak. Selama ini, Kak Ade yang paling mengerti perasaan Inka.
Apapun yang Inka lakukan, Kak Ade selalu mendukungnya. Padahal laki-laki itu tidak pernah ada di posisi Inka, entah dari mana datangnya pengertian itu. Kamu lihat apa? Tubuh Inka berbalik cepat meski tidak merasa asing dengan suara berat itu. Bapak, itu tadi sepupu kamu, kan? Tanya Pak Endi. Iya, Pak. Kenapa kamu tiba-tiba nginap di rumah tante kamu? Tanyanya lagi. Pengen aja, Pak. Saya emang udah lama enggak ke sana. Pak Endi manggut-manggut. Bukan karena yang kemarin, kan? Tentang itu, Inka mengingatnya saja baru sekarang setelah Pak Endi membahasnya. Pikirannya memang teralihkan namun justru membuatnya semakin pusing. Sama sekali bukan, Pak. Pak Endi mengangguk ragu. Kalau gitu saya duluan, Pak. Saya bisa telat kalau enggak buru-buru. Inka tahu, masih ada hal yang ingin Pak Endi katakan. Tetapi, untuk saat ini, Inka tidak dalam kondisi yang bisa menerima beban pikiran lain. Begitu Pak Endi mengangguk, Inka segera pergi. Beb, apa? Inka mengambil posisi duduk di depan Wulan. Ia tidak ingin duduk bersebelahan dengan Wulan yang pasti mengajaknya mengobrol selama jam kuliah. Dosen hari ini lumayan galak, Inka tidak ingin kena semprot. Wulan memajukan tubuhnya dan berbisik di telinga Inka. Tadi siang mantan lo datang ke kosan. Tirta, gumam Inka tanpa sadar. Oh, si mantan namanya Tirta. Goda Wulan. Lo enggak nanya kenapa dia nyari gue? Tanya Inka mengeluarkan alat tempurnya. Selembar kertas dan pulpen. Gue nanya tapi dia malah minta kontak lo. Terus, yah gue kasih, lah. Daripada dia ke kosan sia-sia. Oh, hanya itu yang bisa Inka ucapkan. Otaknya terlalu lelah untuk memikirkan tentang Tirta. Dan tentang Pak Endi sekalipun. Oh doang, protes Wulan. Daripada gue enggak nyahut. Oh, balas Wulan membuat Inka memutar kepalanya ke belakang. Guys, perhatiannya bentar. Kalau bukan suara melengking Naila di depan sana, Inka sudah berhasil menjambak rambut Wulan hingga rontok. Tadi gue ketemu Pak Endi, beliau bilang besok Pak Harto enggak bisa masuk. Jadi, Pak Endi yang gantiin. Info lo enggak penting banget, teriak Wulan yang tentu saja mengagetkan gendang telinga Inka. Diem, ya, gue belum masuk ke intinya, ini masih intro, ujar Naila tenang. Apaan sih, dasar nek lampir, gumam Wulan. Inka yang mendengarnya dengan jelas hanya tersenyum tipis namun tetap memperhatikan Naila. Entah apa yang membuat Wulan selalu saja mencari masalah pada Naila. Besok kita enggak jadi masuk siang, Pak Endi maunya agak sorean. Kalian bisa enggak, kok lo urus masalah ginian sih? Kan ada si Bima, teriak Wulan lagi. Inka menghela napas. Takut perang antar kedua perempuan barbar ini terjadi nantinya. Terserah Pak Endi, lah. Siapa tahu Pak Endi lebih suka ngomong sama gue daripada sama Bima. Kata Naila tidak mau kalah. Udah, sahut Bima lalu menghampiri Naila di depan kelas. Nay, lo bilang aja ke Pak Endi terserah mau masuk jam berapa. Yang lain gimana? Enggak masalah, kan? Bima menatap temannya satu persatu, memastikan tidak ada yang berhalangan. Iya, sore aja. Gue sih oke-oke aja. Sore aja. Enggak apa-apa. Oke, kata Naila semangat. Gue chat Pak Endi sekarang kalau gitu. Jangan-jangan bener lagi kalau Naila sama Pak Endi ada hubungan apa-apa, bisik Wulan di tengah kegaduhan kelas yang menunggu dosen. Seandainya saja Wulan tahu perasaan Pak Endi yang sebenarnya untuk siapa. Kak Denis, Papa sama Mama udah sepakat, tahun depan mereka resmi pisah.
Kamu enggak ada niatan pulang ke rumah. Inka menunduk dalam lalu menarik napas sedalam mungkin. Pasokan oksigen di sekitarnya tiba-tiba menghilang membaca pesan dari kakaknya. Sekarang hal yang paling ia takutkan akhirnya terjadi. Dunianya runtuh menjatuhkan Inka dalam liang kesedihan. Inka merasakan luka di hatinya kembali menganga. Betul-betul mengingatkannya pada hal yang sangat ingin ia lupakan. Beb, lo belum siap. Setengah jam lagi kelasnya Pak Endi. Inka buru-buru menghapus jejak air mata yang entah sejak kapan membasahi pipinya ketika teriakan Wulan terdengar di luar sana. Ponsel yang digenggamnya Inka masukkan ke dalam tas. Lan, lo duluan aja, balas Inka dengan suara keras. Oh, oke, jangan lama-lama lo. Iya, untuk kali ini saja, Inka ingin bolos. Kalaupun Inka masuk, ia tidak yakin bisa menerima materi seperti biasa. Segala penjelasan tidak akan masuk ke otaknya yang sudah dipenuhi beban pikiran. Sekarang, Inka hanya perlu mengungsi di rumah Tante Maya. Inka bisa menebak, Wulan dan Pak Endi akan menerornya dengan berbagai pertanyaan saat mereka menemukan Inka di kos. Jadi lebih baik, Inka menghindar. Sampai suasana hatinya sedikit membaik. Inka, seru Tante Maya terkejut dengan kedatangan Inka yang tiba-tiba. Inka berusaha tersenyum tipis menghampiri Tante Maya yang tengah sibuk di dapur. Tante, malam ini aku nginep di sini, ya. Kamu kenapa enggak telepon Ade buat jemput? Enggak apa-apa kok, Tante. Lagian Kak Ade kan masih kerja. Ya kan kamu bisa nunggu dia pulang terus ke sininya bareng. Hanya senyuman yang bisa Inka berikan. Saat ini berbicara saja butuh tenaga lebih bagi Inka. Ya udah, kamu masuk kamar aja. Nanti Tante panggil kalau makan malamnya udah siap. Enggak usah, Tante. Inka baru aja makan. Tante Maya mengangguk. Ya udah, lalu mengelus pelan bahu Inka. Meski mustahil, Inka selalu berharap ketika bangun nanti ia akan melupakan semua kenangan yang pernah terjadi di hidupnya. Dan memulai segalanya dari awal. Tetapi, itu tidak mungkin, kan? Wih, tumben pagi-pagi udah bangun, kata Kak Ade begitu melihat Inka telah siap di teras rumah. Lebih tumben lagi karena lo mau jogging, lanjut Kak Ade. Emang gue semalas itu di mata lo, Kak? Tanya Inka mengikat tali sepatunya. Iya, lah. Biasanya kan lo lebih milih nonton drama daripada melakukan hal bermanfaat kayak gini. Inka beranjak dari duduk lalu menarik resleting jaket parasutnya. Udah ah, capek gue ngomong ama lo. Dah, Kak, joggingnya jangan lama-lama, teriak Kak Ade. Inka mengacungkan ibu jarinya ke udara. Sayangnya, Inka tetap berencana berlari sampai tenaganya habis. Matahari semakin terik, menyengat kulitnya, tetapi Inka belum berhenti berjalan mengelilingi kompleks sekitar rumah Tante Maya. Napasnya mulai habis setelah 2 jam terus berlari dan berjalan tanpa henti. Inka menyeka kasar bulir keringat di keningnya sambil bergumam dalam hati. Belum saatnya ia berhenti. Inka masih kuat bahkan untuk 1 jam ke depan. Berlari adalah salah satu cara yang Inka lakukan jika ingin melampiaskan sesuatu. Dengan berlari, Inka merasa hatinya membaik dan sejenak melupakan apa yang telah terjadi. Dibanding rasa lelahnya, keinginan Inka untuk melupakan jauh lebih kuat. Dan benar saja, Inka baru pulang ketika kedua kakinya lemas dan tenggorokannya semakin kering. Pandangannya sekarang bahkan sempat gelap. Inka berpegang pada pagar depan rumah Tante Maya sambil menggeleng keras, berusaha mengembalikan kesadarannya. Namun, bukannya membaik, jantung Inka justru memompa semakin cepat bersamaan dengan keringat bercucuran dari wajahnya. Tapi,
Entah kenapa samar-samar Inka melihat sosok Pak Endi di depan rumah sebelum akhirnya pandangannya gelap total. Dan anehnya, Inka kembali mendengar suara Pak Endi yang meneriakkan namanya. Plafon putih, aroma karbol bercampur alkohol, selang infus dan terang lampu yang menusuk mata. Inka tahu ini di mana, tapi bagaimana ia bisa berakhir di rumah sakit? Dan sejak kapan? Inka kembali menutup kedua matanya dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Pesan dari kakaknya, Inka ke rumah Tante Maya, jogging lalu terakhir yang Inka ingat saat ia berpegang karena terlalu lelah. Inka menelan saliva dengan susah payah mengingat tenggorokannya yang sangat kering. Ia harus minum sesuatu. Inka membuka mata perlahan kemudian mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikan penerangan di dalam ruangan ini. Inka menoleh ke samping kiri, dilihatnya Tante Maya yang tengah mengaduk sesuatu di dalam gelas. Di samping kanan, Inka menemukan Hera yang tertidur di sofa dengan paha Wulan sebagai bantalnya. Tanpa sadar, ujung bibir Inka terangkat. Inka, kamu udah sadar?" seru Tante Maya menghampiri ranjang. "Inka, Beb, Kak Inka udah sadar, Beb." Inka mengembalikan posisi kepalanya, menatap lurus ke atas lalu memejamkan mata. Hanya butuh sedetik, keadaan yang begitu tenang mendadak rusuh. Inka merasakan ranjangnya berdecit dan suara dari ketiga perempuan itu semakin jelas. Lo pingsan lagi. Ih Kak Wulan." Nom, ujar Inka serak. Dibantu Wulan, Inka bersandar di kepala ranjang menunggu Tante Maya memberinya seteguk air. "Makasih, Tante." Akhirnya suaranya kembali. "Kamu itu kenapa sih? Masa jogging sampai 2 jam? Kenapa juga kamu bohong, katanya udah makan ternyata belum. Perut kamu kosong, paksain jogging sampai pingsan. Kamu pikir Tante enggak khawatir?" Inka melirik Wulan dan Hera yang ikut membatu. "Tante, kita pamit keluar dulu," kata Wulan menarik Hera bersamanya. Saat pintu tertutup rapat, Tante Maya menghela napas berat lalu duduk di tepi ranjang. "Gara-gara mama papa kamu." Inka menunduk menatap kedua tangan di atas pangkuannya. "Siapa lagi? Inka enggak mungkin kayak gini cuma gara-gara cowok. Tapi kenapa harus seperti ini? Tante tahu, berat buat kamu terima semua ini. Tapi bukan berarti kamu siksa diri kamu sendiri." Tante Maya menghela napas lalu melanjutkan, "Coba kamu pikir, di luar sana masih banyak orang yang masalahnya lebih berat dari kamu. Mereka hadapin masalahnya, enggak siksa diri mereka sendiri." Rahang Inka mengeras. Itu adalah kata-kata yang paling Inka benci. Selama ini, kenapa Inka tidak pernah berbagi masalah atau perasaannya pada orang lain? Karena Inka tahu, mereka tidak akan mengerti sebelum merasakannya sendiri. Mereka hanya bisa menyalahkan salah satu pihak. "Tapi ini hidup aku, Tante." Inka mengangkat kepala, menatap Tante Maya. "Ini kecewa terberat yang aku rasain. Aku enggak tahu dan enggak mau tahu seberat apa masalah orang lain. Yang aku tahu aku enggak bisa ngatasin ini." "Inka." Tante Maya menarik tangan Inka dan meremasnya pelan. Inka membuang pandangan saat air matanya jatuh perlahan. "Aku enggak pernah bikin mereka kecewa. Aku selalu berusaha jadi anak yang baik, penurut. Aku selalu dengerin mereka. Aku enggak pernah minta sesuatu di luar kemampuan mereka. Aku enggak pernah bikin mereka dipanggil ke sekolah, sekalipun aku enggak pernah bolos dan bikin masalah. Terus kenapa mereka bikin aku kecewa?" teriak Inka. Tidak peduli Tante Maya akan balas marah atau bahkan menamparnya. Mengingat sikap baiknya selama ini, Inka merasa sia-sia. Tidak ada gunanya.
Apa yang ia lakukan untuk menyenangkan mereka berdua tidak dibalas dengan apa yang bisa membuat Inka senang. Cukup tetap bersama. Inka tidak pernah meminta kedua orang tuanya seharmonis keluarga lain. Tante Maya menarik Inka ke dalam pelukannya. "Maafin, Tante. Maaf." Inka memejamkan kedua matanya. Mendadak kepala pening setelah berteriak, "Kamu istirahat, Tante pulang sekarang. Tante tahu kamu lagi pengen sendiri," kata Tante Maya lalu mengurai pelukannya. "Iya, maafin, Tante. Seharusnya Tante enggak ngomong kayak gitu." Sekali lagi Tante Maya meminta maaf sambil mengelus pucuk kepala Inka. Inka dan Tante Maya menoleh hampir bersamaan. Melihat Pak Endi yang melangkah menghampiri, tiba-tiba sekelebat ingatan terbayang di kepalanya. Kalau tidak salah, sebelum pingsan Inka berhalusinasi bertemu dan mendengar suara Pak Endi. "Tante pergi sekarang. Endi, saya duluan." "Sekali lagi terima kasih," pamit Tante Maya pada Pak Endi. "Iya, Tante." Dari sudut matanya, Inka tahu Pak Endi menatapnya dan belum berniat berpaling. Memulai pembicaraan juga belum, entah berapa menit sudah mereka hanya diam. Pak Endi menarik kursi di samping ranjang dan duduk di sana. "Lain kali kalau kamu mau jogging, harus ada yang nemenin." Inka menoleh lemah. "Kenapa, Pak? Biar kamu enggak lupa waktu." Inka tersenyum kecut. "Saya enggak lupa waktu, Pak. Tadi pagi itu saya ngerasa masih kuat jadi lanjut terus." "Terus kenapa kemarin kamu enggak masuk?" "Enggak enak badan, Pak, makanya saya ke rumah Tante Maya." "Bohongnya." Pak Endi mengerutkan kening. "Kamu enggak lagi usaha untuk menghindari saya, kan?" Inka menggeleng cepat. "Saya enggak pernah ngindarin Pak Endi." Pak Endi mengangguk puas mendengar jawaban Inka lalu berkata, "Jangan lagi-lagi kamu pingsan kayak tadi siang." Mata Inka membesar mendengar penuturan Pak Endi barusan. Ternyata itu bukan halusinasi. Sejam yang lalu, ruangan ini masih bising berkat Wulan dan Hera. Sementara Pak Endi hanya duduk di sofa dengan buku tebal di tangannya. Sampai akhirnya mereka bertiga pamit, namun tak berapa lama Pak Endi kembali dan bilang akan menemani Inka malam ini. Sebenarnya apa yang ada di kepala laki-laki itu? Pak Endi keluar dari kamar mandi dengan baju kaos putih polos dan celana bahan hitam yang mungkin dipakainya sejak dari kampus. Inka harus memaksa Pak Endi pulang. Inka yang duduk bersila di atas tempat tidur berdeham pelan, sukses menarik perhatian Pak Endi. "Mau minum?" "Pak Endi enggak pulang." "Bukannya tadi saya udah bilang, mau nemenin kamu?" "Ya tapi kan, Pak, Bapak enggak ada kewajiban nemenin saya." Pak Endi duduk di sofa dan menumpukan sikunya di kedua lututnya. "Bukan enggak ada kewajiban, belum ada kewajiban. Itu tahu, mending Pak Endi pulang aja. Baru kali ada mahasiswa ngusir dosen. Itu kalau kita di kampus. Sekarang Pak Endi bukan dosen saya. Kalau saya bukan dosen kamu, kenapa kamu manggil saya Pak? Bapak kan lebih tua dari saya, wajar dong manggilnya Pak. Masih banyak pilihan lain, Inka." "Kak, Mas, kamu, Bang, Akang," kata Pak Endi menaikkan satu persatu jarinya. "Kalau perlu, Opa sekalian." Inka menahan ujung bibirnya yang memaksa naik. "Ternyata dosen kayak Bapak tahu Opa juga." "Itu bahasa Malaysia," ujar Pak Endi membaringkan tubuhnya di sofa. Inka mencibir tidak percaya lalu memperhatikan Pak Endi yang tengah berbaring. Kaki panjangnya ditekuk, pasti Pak Endi tidak nyaman. Belum lagi saat bangun besok pagi, badannya bisa sakit semua. "Bapak yakin mau tidur di situ? Kalau bukan di sofa, mau di mana lagi? Seranjang sama kamu. Di rumah, di kamar Bapak,"
jawab Inka mati-matian menahan malu. Saya mau jagain kamu. Mastiin kamu baik-baik aja sampai besok, kata Pak Endi melirik sekilas kemudian kembali menatap langit-langit. Saya udah baikan kok, Pak. Bukan itu. Inka menoleh penasaran karena tak kunjung mendapat jawaban dari Pak Endi. Saya enggak ngomong soal fisik kamu. Pak Endi ikut menoleh, membalas tatapan Inka. Walaupun kelihatan baik-baik aja, enggak ada tahu apa yang sebenarnya kamu rasain. Kata-kata yang baru terucap dari mulut Pak Endi, secara ajaib sedikit menenangkan kalut yang sejak kemarin Inka rasakan. Pak Endi seakan mengerti apa yang Inka tengah hadapi. Karena itu, Inka belum berniat mengalihkan pandangannya. Begitupun Pak Endi. Entah berapa lama mata mereka saling mengunci, hingga Pak Endi memutus netral lebih dulu. Kamu enggak mau tidur? Saya mau tidur duluan kalau gitu. Pak Endi menggunakan lengannya untuk menutup matanya. Inka menunduk, menyembunyikan senyumnya. Baru setelah itu merebahkan tubuhnya. Makasih, Pak, ucap Inka sepelan mungkin. Sama-sama. Kak, kayaknya Kak Wulan curiga soal kedekatan Mas Endi sama Kak Inka, kata Hera menghentikan kegiatan Inka memasukkan baju kotornya ke dalam paper bag. Maksudnya, Hera ikut duduk di bibir tempat tidur. Gini, Kak, kemarin itu kan Mas Endi yang bawa kakak ke rumah sakit. Sampai aku, Kak Wulan, Tante Maya datang, Mas Endi masih panik dan terus nungguin kakak sadar. Kalau bukan jadwal ngajar, mungkin Mas Endi enggak bakal kemana-mana. Wulan enggak nanya sama kamu. Nanya, Kak. Aku jawab enggak tahu tapi Kak Wulan enggak percaya. Gerak-gerik Pak Endi memang terlalu kentara. Kalau Inka jadi Wulan, Inka juga tidak akan percaya. Emang udah seharusnya si Wulan curiga. Tapi kata Mas Endi, Kak Inka enggak mau kalau Kak Wulan tahu. Aku takutnya dia keceplosan pas di kampus. Hera tertawa ringan, Inka pun ikut tersenyum mengingat tingkat Wulan yang terkadang membuatnya mengelus dada. Keduanya baru berhenti tertawa saat pintu terbuka. Pak Endi masuk diikuti laki-laki bermata sipit dengan tubuh yang dibalut jas putih. Jika dilihat sekilas, Inka perkirakan usianya tidak jauh beda dari Pak Endi. Mas Pandu. Inka menoleh mendengar Hera berseru semangat lalu menghambur ke dalam pelukan laki-laki itu. Hera, astaga, lama enggak ketemu, deh. Hera mengurai pelukannya. Mas, apa kabar? Kalau enggak baik, aku enggak mungkin masuk kerja. Iya sih, ngomong-ngomong Mas ada perlu ada kesini. Inka mengangkat alisnya ketika Mas Pandu menunjuknya menggunakan dagu. Sementara Hera juga ikut menatapnya. Hai calonnya Endi, sapa Mas Pandu melambaikan tangannya. Calon apa maksudnya? Mas Pandu kesini cuma mau ngomong itu doang, tanya Hera. Iya, tadi penasaran aja si Endi nemenin siapa di rumah sakit, kata Mas Pandu tersenyum jahil ke arah Pak Endi. Meski tahu tengah ditatap, tapi Pak Endi tak peduli. Malah menghampiri Inka yang sejak tadi hanya bisa membeo. Inka ayo pulang, ajak Pak Endi menggandeng tangan Inka. Enggak usah depan gue juga kali gandengannya, goda Mas Pandu. Dan itu sukses membuat pipi Inka memanas. Karena itulah, Inka berusaha menarik tangannya namun Pak Endi justru semakin mempererat genggamannya. Ayo, dek. Pak Endi tidak menghiraukan Mas Pandu. Calon lo jangan sampai telat makan lagi, olahraga juga jangan dipaksa. Iya, gue cabut dulu. Duluan, Mas, pamit Hera. Sampai Inka berpisah dengan dokter itu, pertanyaan di benaknya belum terjawab. Calon yang dimaksud apa? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa.
Ada yang berbeda di antara kita, dan tak mungkin ku melewatkanmu, hanya karena diriku tak mampu untuk bicara. Bahwa aku inginkan kau ada di hidupku, sahut Hera di kursi belakang. Inka mengalihkan pandangan keluar jendela. Kenapa lagunya bisa pas begini? Seandainya hanya ada ia dan Pak Endi, suasana di antara mereka akan canggung seketika itu juga. Kamu mau makan? Inka menoleh cepat. Saya makan di kos aja, Pak. Di kosan enggak ada apa-apa. Kita enggak masak soalnya Kak Wulan ke kampus terus tadi aku langsung ke rumah sakit bawain Mas Endi baju ganti. Setelah Hera menyembulkan kepala dari belakang. Kita makan di luar aja. Kamu mau makan apa? Tanya Pak Endi lagi. Bapak enggak ada jadwal ngajar. Enggak ada, Kak. Hari ini Mas mau quality time sama kakak, jawab Hera terkekeh geli. Pak Endi menghela napas pendek sembari menggelengkan kepalanya. Sementara Inka, mungkin wajahnya seperti kepiting rebus saking malunya. Saya mau mie ayam deh, Pak. Mie ayam yang waktu itu enak. Boleh. Kamu mau bungkus atau makan di sana? Saya mau coba makan di tempat, Pak. Mas, bungkusin buat aku sama Kak Wulan, sahut Hera. Inka menoleh ke belakang. Kamu enggak mau ikut? Mau Kak, tapi sayangnya aku ada kelas. Kak Inka berdua aja sama Mas Endi, jawab Hera diakhiri kedipan mata. Inka merasa sedang dijebak oleh dua bersaudara ini. Ia pikir Hera ikut, makanya Inka tidak ragu menerima tawaran Pak Endi. Iya nanti Mas bungkusin. Makasih, Mas. Tidak butuh waktu ketika makanan dipesan hingga 2 mangkuk mie ayam tersaji di meja. Kali ini, Inka mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang biasanya berkeliaran di dalam kepalanya. Misal, bertemu mahasiswa yang mengenal Pak Endi. Karena masalah perut itu sulit diajak kompromi. Ayo makan. Padahal mie ayamnya enak, kok cuma kita doang pelanggannya, kata Inka setengah berbisik pada Pak Endi yang duduk di sampingnya. Takut penjual yang tengah sibuk meracik mie ayam di depan gerobak mendengarnya. Pak Endi tersenyum sebelum menjawab, nanti pas jam makan siang ramainya. Jam makan siang kan bentar lagi, Pak, balas Inka masih setengah berbisik. Tapi kan belum, Inka. Inka memonyongkan bibirnya setelah merasa kalah berdebat dengan Pak Endi. Ia lalu mengaduk-aduk mie ayam dan menumpahkan saus kesukaannya. Inka yang menganggap mie ayam di hadapannya belum berwarna sesuai keinginannya, berniat menambahkan saus lagi namun botol di tangannya tiba-tiba direbut. Jangan kebanyakan. Ini belum pedas, Pak. Protes Inka berusaha merebut botol saus di tangan Pak Endi. Namun segesit itu pula Pak Endi menjauhkannya. Lambung kamu belum siap, belum juga apa-apa, Bapak udah ngatur-ngatur, gerutu Inka setelah menyerah meminta saus. Itu karena saya peduli. Saya enggak mau lihat kamu masuk rumah sakit lagi. Inka jadi ingat Pak Endi yang membawanya ke rumah sakit. Kalau saja bukan karena Pak Endi, mungkin Inka akan tergeletak cukup lama di depan rumah Tante Maya. Mengingat Tante Maya sangat jarang keluar rumah. Ngomong-ngomong, kemarin kok Pak Endi bisa ada di rumah Tante Maya? Tanya Inka hati-hati. Pak Endi berhenti menikmati mie ayamnya dan menoleh ke samping. Karena kamu enggak masuk kuliah dan enggak ada kabar sama sekali. Inka menatap lama kedua mata Pak Endi lalu menelusuri setiap inci wajah Pak Endi. Ini pertama kalinya Inka benar-benar memperhatikan alis Pak Endi yang rapi namun tidak begitu tebal. Mata yang jernih, rahang tegas dan bibir berwarna pink alami yang sangat menghipnotis ketika tersenyum. Dan laki-laki ini menyukainya. Pak Endi kenapa bisa suka sama saya? Pak Endi diam sejenak. Enggak ada alasan.
Di umur saya yang hampir kepala tiga, saya udah nggak ada waktu main-main sama perasaan sendiri. Mungkin bagi kamu, terlalu cepat, tapi bagi saya itu cukup lama untuk meyakinkan hati saya sendiri. Dan sampai sekarang, saya tetap suka sama kamu. Bapak yakin sama saya? Pak Endi menautkan alisnya. Maksud kamu, Pak Endi yakin saya cocok sama Bapak? Kenapa tidak? Jawab Pak Endi cepat tanpa ragu. Kenapa? Apa pengakuan saya waktu itu akhirnya diterima? Ujar Pak Endi dengan nada bercanda. Iya, Pak. Hah. Seru Pak Endi dengan mulut setengah terbuka. Iya, Pak. Saya mau. Ulang Inka sekali lagi. Bersambung.